Saya ingin bicara terkait dengan dakwah Islamiyah di Nusantara ya. Itu sejak zaman dahulu kala ya. Kalau kita bicara Indonesia kan baru merdeka. Tapi kalau Nusantara ini sudah zaman dahulu kala gitu. Ini di Nusantara ini di antara para dai yang masuk di Indonesia adalah keturunan dari Ambul Faqih, yaitu bisa dikatakan keturunan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa. Berarti ini dari marga Ba'alawi. Mereka ini datang pertama berasal dari Hadramut, kemudian hijrah ke India di daerah Gujarat. Kalau kita melihat sejarah Indonesia, termasuk juga di sejarah zaman SMP itu ya, SMA, itu ada kata-kata demikian. Siapakah orang yang pertama kali mengajarkan atau mendakwakan Islam di Indonesia? Yaitu tertulis pedagang-pedagang dari Gujarat. Gujarat itu satu tempat di India. Sebenarnya bukan pedagang gitu. Ini satu tulisan mungkin bahasa yang salah. Jadi sebenarnya begini, para dai yang datang dari Hadramut itu mereka menjadikan sektor perdagangan menjadi lahan dakwah. Maka mereka datang dengan menggunakan dakwah-dakwah di sektor perdagangan. Hanya sejarawan nasional mengatakan pedagang-pedagang dari Gujarat, padahal ulama-ulama yang datang dari Gujarat. Kenapa dikatakan Gujarat? Ya, karena mereka ini keturunan dari Sayyid Abdul Malik yang bermarga Azmat Khan. Dan Azmat Khan itu begini, Sayyid Abdul Malik datang atau hijrah dari Hadramut menuju ke tanah Gujarat India, menikahlah dengan wanita India yang bermarga Khan. Itu ya. Kita kan sering mendengar ada penyanyi-penyanyi atau apa Khan ya. Syahrukh Khan kan gitu ya. Abdullah Khan, macam-macam itu. Itu sebenarnya marga. Tapi karena Abdul Malik ini seorang sayyid, dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali Ba'alawi, maka diberi tambahan istilah panggilan menjadi Azumat Khan atau Azmat Khan, begitu. Kemudian Sayyid Abdul Malik mempunyai keturunan dari istri India tersebut atau Gujarat. Nah, inilah yang pada akhirnya menelurkan sebagian dari para wali songo yang mereka kemudian datang ke wilayah Nusantara berdakwah. Gitu. Maka dikatakan pendai pertama yang datang di Indonesia adalah para wali songo yang aslinya mereka ini bermarga Azmat Khan dari Sada Ba'alawi. Ya, kalau dikatakan semua Sada Ba'alawi itu imigran, termasuk wali songo juga imigran. Tapi bukan begitu konsepnya. Apalagi ini sudah ratusan tahun ya. Dan para habaib pun datang ke Indonesia setelah mengikuti langkah para wali songo, ya sudah bukan lagi namanya imigran. Begitu. Sejarah Indonesia juga menulis bahwa kemerdekaan Indonesia itu tatkala mengumandangkan kemerdekaan ini juga melibatkan tangan para habaib. Ada juga sumpah pemuda dari etnis Arab ada yang ditandatangani oleh Pak Hatta ya, ada Soekarno Hatta itu ya. Jadi sudah diakui oleh negara sejak zaman dulu kala. Nah, kalau sekarang ada orang membuat tesis baru kemarin sore kemudian membongkar itu semua, betapa banyak yang dikatakan palsu oleh pembuat tesis ini ya, dan juga pengikutnya. Ba'alawi, imigran, palsu, gitu ya. Berarti juga menuduh keluarga dari Azmat Khan juga palsu. Naudzubillah min dzalik, kan begitu. Ini jelas ada nilai-nilai yang kurang tepat dan mungkin juga ini ada tangan-tangan di luar Islam yang bermain agar Islam ini betul-betul hancur gitu dari dalam. Dan Islam itu sulit dihancurkan dari luar.
Kalau kita melihat perang di Palestina itu ya, subhanallah, warga Palestina ini, ibu-ibu Palestina ini kalau melahirkan nih bisa 10, 11 gitu ya. Padahal yang dibom hampir tiap hari, yang mati syahid tiap hari. Tapi ada loh pemuda-pemuda, anak-anak yang bakal perang melawan Zionis. Itu Islam kalau dihancurkan dari luar sulit. Maka orang-orang orientalis mencari cara bagaimana Islam dihancurkan dari dalam, yaitu melewat tangan-tangan orang yang bisa dibeli. Begitu. Nah, sekarang pembatal nasab, termasuk nasab dari para Wali Songo ya, dan keturunan Wali Songo, kan begitu. Dan juga nasab Pahlawi, keturunan Pahlawi. Ini sebenarnya ada grand design untuk merubah Indonesia agar jangan sampai Islami, begitu. Dan ini yang diinginkan. Dan juga ada nilai politisnya di kalimat-kalimat yang mereka lontarkan ini. Jadi ini bukan kerja perorangan, tapi ada sesuatu di balik mereka. Ini yang perlu diketahui oleh umat Islam. Jangan mudah terprovokasi. Begitulah kurang lebih. Jadi kita menyikapinya pertama, ayo rujuk kepada sejarah yang lama, bukan sejarah yang baru. Sejarah itu kan bisa dibuat, bahkan palsu pun bisa. Kenapa? Tesis yang baru dibikin ini hanya nukil dari Google, dan banyak juga rujukannya dari kalangan Wahabi dan Syiah. Nah, ini kan muskil, repot umat Islam ini. Ya, bukan dari rujukan betul-betul dari aswaja. Karena itu saya sering membaca karya ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang mungkin seusia kakek kita, bukan nenek moyang ya, kakek kita seusia-usia itu masih mengatakan bahwasanya Dzurriyyah Wali Songo, terutama Wali Songo, ini klannya itu klan dari Pahlawi, begitu. Adapun setiap marga ya, kalau kalangan Habaib atau Pahlawi itu mereka mempunyai satu perkumpulan namanya Robita Alawiyah, ada di sana namanya Maktab Daimi yang mencatat nasab-nasab mereka sesuai dengan aturan mereka buat gitu. Tapi kalau dari keturunan Wali Songo, mereka tidak memerlukan seperti itu karena mereka lebih senang menjadi warga-warga biasa, tapi ada manuskrip, tulisan-tulisan, ada yang dalam bentuk kitab, ada dalam bentuk semacam tulisan besar. Saya pernah masuk di suatu pesantren kuno, ternyata di situ ada silsilah nasab sampai kepada Rasulullah. Dan ini bukan dibuat orang sekarang, mungkin sudah dari kita ini generasinya kakek kita ini. Nah, begitulah pondok-pondok besar. Mereka namanya kalangan Pahlawi yang mastur ya. Jadi mungkin bisa dikatakan ada Habaib atau Sayyid atau Syarif ya, yang semua ini marga-marga ini, panggilan ini adalah untuk dzurriyyah para keturunan Nabi Muhammad SAW. Gitulah. Ini mudah-mudahan kita bisa menyadarkan ya masyarakat yang terkena provokasi. Itu karena apa? Sekarang banyak buzzer. Baik buzzer itu berupa offline maupun online. Mereka tidak jelas mengeluarkan pernyataan-pernyataan, oh ini Habib palsu, oh ini keturunan Nabi Muhammad yang bohong, oh khurafat, seperti dan lain sebagainya. Jadi kalau suka cerita, orang cerita di mana-mana itu ada, di kalangan ulama, kiai, gitu ya, ajengan, Gus, Lora, cerita macam-macam juga, macam-macam memang cerita, tapi kan bukan rujukan itu, gitu ya. Nah, kalaupun ada kalangan Wali Songo atau juga karomat Wali Songo, macam-macam, begitu. Nah, demikian juga yang ada di kalangan Sada Pahlawi, ya pasti ada cerita-cerita yang macam-macam juga, begitu ya. Nah itu kan oknum-oknum. Memang repotnya dari kalangan Wahabi itu nggak percaya adanya karomat. Kalau Nabi kan mempunyai mukjizat, sedangkan para wali itu mempunyai karomat, gitu ya. Maka karena mengikuti Wahabi akhirnya diseranglah keadaan-keadaan yang memang sesuatu yang memang aneh dan gaib. Ada perkara-perkara yang memang selayaknya ditutup, gitu ya. Hanya memang 1-2 orang tokoh terkadang salah ucap atau terlalu nafsu ingin menceritakan. Sebenarnya
urusan karomat-karomat itu yang terbaik adalah disampaikan dalam forum tertutup begitu, dan tidak dijadikan medsos. Jangankan dengan Wahabi, dengan orang awam ini juga menjadi bumerang kan begitu. Nah, inilah ayo kalau saya mengajak kepada semua pihak ya, rujuklah ulama-ulama kita yang terdahulu, rujuklah tulisan-tulisan dari para pendiri NU, rujuklah ulama-ulama yang ada di negara-negara lain, agar mata ini terbuka, hati terbuka, pemikiran terbuka. Tidak seperti kata dalam tempurung, hanya melihat satu sumber langsung percaya, dibesar-besarkan, padahal sumber yang dipakai itu justru menyalahi sejarah yang valid begitu. Bisa sebenarnya dipelajari dalam kitab-kitab salaf itu bisa. Ya begitulah kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.